Kita bisa lihat di sini ada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan ini beban. Ya. Boleh kita pilah-pilah. Ini ada level 1 pembangkitan, level 2 transmisi, ya, level 3 distributions, ya, jaringan menengah dan jaringan rendah. Lalu ini adalah beban, ya, customer, atau ya di sini level konsumsi energi, ya. Nah, kita melihat bahwa aliran energi itu demikian, searah, unidirectional, ya. Dan pertanyaannya adalah, apa yang salah dari sistem ini? Kenapa harus dibuat konsep smart grid lagi? Ya, kalau Anda melihat bahwa sistem ini ada di Jerman, maka kita akan bertanya-tanya, kenapa di sana sudah canggih, sudah tidak ada boleh bilang mati listrik. Ketika saya di sana ada kejadian mati listrik sebentar kira-kira, dan itu selama 4 tahun di sana baru kejadian sekali itu. Artinya tingkat keandalannya itu luar biasa. Lalu kenapa masih diutak-utik lagi? Ya. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin mengajak Anda kepada sejarah terlebih dahulu, ya, sejarah. Jauh-jauh hari sebelum sistem ini ada, kita bisa melihat bahwa tahun 1882 jam 3 sore tanggal 4 September di Pearl Street Station di kota New York. Disitulah pertama kali sistem kelistrikan itu dibangun. Siapa yang ngebangun? Yang ngebangun adalah Thomas Alva Edison. Sebenarnya sumbangan terbesar Thomas Alva Edison itu bukan lampu pijar, tetapi dialah orang pertama yang mengembangkan tentang sistem kelistrikan, karena dia membangun sistem kelistrikan, membangun power system dari mulai pembangkit, tanda kutip transmisi, ya, sebenarnya bukan transmisi, ya, dalam arti bahwa dia membeli peralatan kabel dan dia berusaha untuk mensalurkan energi dari dinamo yang dia punya. Dinamo yang digerakkan oleh batu bara saat itu, outputnya adalah DC. Bisa Anda bayangin, tegangannya 110 volt DC, ampere 900 ampere dengan RPM 350 RPM. Jadi sangat-sangat besar arusnya, artinya sangat-sangat lossnya sangat-sangat tinggi. Karena tegangannya rendah, harusnya tinggi, maka lossnya tinggi. Ya, tapi itu laku. Ya, jadi di tahun 1882 sistem kelistrikan itu pertama kali dibangun dan akhirnya kolaps tahun 1890. Ya, kenapa? Karena sistem ini tidak berkembang karena dia hanya membentuk semacam klaster-klaster terbatas, karena kalau dipanjangin lagi lossnya akan jauh lebih tinggi lagi. Ya, bayangin ini sistem ini dibiayai oleh JP Morgan, salah satu pengusaha, dan akhirnya kolaps hanya berusia 8 tahun. Ya. Nah, sistem ini kemudian digeser atau mengalami sebuah perlawanan yang hebat dari, kayak kita udah tahu semua, Nikola Tesla. Di tahun 1886
sebelum perusahaan Edison itu bangkrut, itu sudah dilakukan sebuah uji coba di Great Barrington, Massachusetts, Amerika Serikat, penggunaan arus bolak-balik pertama dengan menggunakan trafo step up dan step down. Dan itu dilakukan oleh seorang ilmuwan juga bernama William Stanley. Dia inilah yang mengembangkan trafo pada saat itu, walaupun trafo sudah dikembangkan oleh para pakar di Italia jauh-jauh hari, tapi dalam konteks sistem kelistrikan itu baru digunakan tahun 1886 dan itu didanai oleh Westinghouse, pengusaha juga. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini ada kolaborasi antara ilmuwan dan pengusaha. Ya, karena ilmuwan tanpa ada pengusaha tidak akan jadi sesuatu barang yang dapat diperjualbelikan. Dan tahun 1891 ada demonstrasi trafo pertama 3 fasa di kota Frankfurt, ya, dari Leuven ke Frankfurt sekitar 109 mil. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kalau bisa kita katakan bahwa sistem kelistrikan itu dimulai, anggap aja tahun 1891, maka power system kita itu bulan sudah hampir berusia 120 tahun kira-kira. Ya. Sekarang 2020, kita ambil aja dari tahun 1891, udah 129 tahun. Di sistem ini udah berusia kira-kira 129 tahun. Ya, udah cukup lama konsep ini sebenarnya. Nah, apa yang mau saya katakan bahwa sistem kelistrikan kita yang berbasis seperti ini, generation, transmission, distribution, dan load, ini titik tekannya adalah pada sistem ini yang menjadi tulang punggungnya. Itu sistem transmisi. Ya, sistem transmisi. Ya. Dan kita lihat, karena di sini adalah sumber energi, di sini adalah beban, atau juga ada beban di sini di industri. Konsumsi ada dua, ada di sini dan ada di sini. Ya, maka bila tidak ada ini, maka sistem nggak berjalan. Maka ini menjadi sebuah menjadi tulang punggung. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita sepakat menyebutnya adalah sistem yang tradisional, maka ada 4 poin agenda pada sistem tradisional. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan transmisi menjadi lebih jauh lagi untuk mentransmisikan energi, untuk menyalurkan energi. Yang kedua, bagaimana mengoptimasi ya operasi dari sistem ini, dari pembangkit, transmisi, dan juga di distribusi. Terus yang ketiga, bagaimana meningkatkan keandalan atau reliability. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat pasar, perluasan pasar. Nah, ini adalah 4 agenda dari sistem yang tradisional. Ya. Nah, sistem ini berkembang pesat dan boleh dibilang di tahun 1960 ini, sebelumnya 1954 ini pertama kali dibangun nuclear power plant, 60 juga nuclear power plant, sampai tahun 80-an kira-kira ini gencar sekali dibangun nuclear power plant. Ya, nuclear power plant. Maka sistem ini berkembang dari Eropa, Amerika, Asia, ya, hampir menyeluruh dunia, karena tujuannya satu adalah bagaimana mentransmisikan energi sejauh-jauhnya atau seluas-luasnya. Ya. Ya. Nah, padahal di tahun
sini kira-kira tahun 1941 ini sudah dibangun wind power dengan kapasitas 1,25 megawatt. Lalu ada tahun 1956 sudah mulai dikembangkan solar PV. Tapi pada saat itu memang sistem ini tidak menarik. Kenapa? Ya karena pada saat itu banyak faktor. Pertama adalah faktor ya karena wind turbine pada saat itu masih menggunakan energi yang menggunakan teknologi yang relatif sangat baru, jadi masih sangat tidak efisien. Solar energi juga mungkin efisiensi masih sangat rendah, sehingga dinilai COE-nya, cost of energy masih mahal dan tidak semenarik dari kita mempunyai nuclear power plant atau kita mempunyai PLTU yang bisa ditransmisikan dan kapasitasnya pun besar. Maka energi terbarukan saat itu tidak menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikembangkan, karena bisnis yang terbesar adalah bagaimana mentransmisikan energi. Nah, kalau kita lihat sistem seperti ini, maka dari kacamata bisnis, di sini bisnis terbesar ada di sini. Ya. Anda bisa cek aja berapa harga penghantar transmisi ekstra tinggi atau masuk menaharanya. Apalagi bila dia melewati daerah-daerah yang agak susah, maka kosnya sangat tinggi. Artinya bisnis ini adalah bisnis yang paling besar. Nah, seiring dengan waktu, anggap aja ini bisnis, grafik hubungan antara bisnis dengan bisnis transmisi dan waktu. Awal-awal memang menarik, besar, karena Eropa juga membangun, Asia membangun, Afrika membangun. Namun lambat laun grafik ini ya kira-kira begini mungkin bisnisnya, ya. Saya ingin mengatakan begitu. Kenapa? Karena ini mungkin awal-awal bisnis transmisi, lalu kemudian makin meningkat. Tapi ketika dunia sudah mulai membangun semua, Cina juga sudah membangun, akhirnya lambat laun bisnis transmisi ini pun turun. Tidak semenarik di tahun-tahun 70-an, tahun 80-an. Memang masih ada dibangun transmisi, tapi dibangun sistem transmisi, tapi tidak seindah dulu. Sehingga secara bisnis ini udah nggak menguntungkan, tidak menguntungkan lagi. Tidak menguntungkan lagi. Maka dalam perspektif bisnis, apalagi ini bisnis di negara-negara Eropa atau Amerika yang banyak menjual produk dari pembangkit, transmisi, peralatan transmisi dan distribusi, ini tidak menarik. Jadi perlu dibuat sistem baru yang lebih menguntungkan dan lebih menarik. Ya. Mungkin Anda tidak mendapatkan kajian ini di buku-buku, tapi ini kenyataan yang terjadi dari kacamata bisnis, bahwa sistem kelistrikan perlu mengalami perubahan karena secara bisnis sudah tidak menarik bila kita masih menggunakan sistem seperti ini. Nanti kita akan lihat ulasan-ulasan berikutnya yang membuat sistem ini menjadi berubah.